Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sebuah kabar mengejutkan datang dari DPR. DPR mengaku mereka sudah menerima surat dari Presiden Jokowi untuk pergantian Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. Dan ini Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan, dan Budi Gunawan ini digantikan oleh Letnan Jenderal TNI Herindra yang sekarang ini masih menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Pergantian ini di akhir masa jabatan Jokowi, di akhir-akhir betul ya, bukan di akhir lagi, dan dilakukan di tengah-tengah Pak Prabowo sedang memanggil para calon menteri dan wakil menteri dan para kepala badan itu tentu saja sangat mengejutkan gitu. Apalagi kalau dikaitkan dengan kemungkinan bahwa PDIP itu bergabung dengan kabinet Pak Prabowo itu masih jadi simpang siur. Dan ini tidak lain ini kalau kemudian ternyata akhirnya PDIP itu tidak masuk dalam kabinet dan Budi Gunawan juga yang sebelumnya disebut-sebut sebagai calon menteri dari PDIP, ya ini tidak lain bahwa Pak Jokowi ini show of force gitu, dia unjuk gigi menunjukkan siapa sesungguhnya yang saat ini berkuasa, yang masih tetap berkuasa. Kira-kira seperti itu. Sampai saya membuat berita ini pada pukul 16 lewat 20 menit itu Pak Menteri dari PDIP itu belum muncul, atau figur-figur dari PDIP yang diperkirakan akan jadi menteri itu belum muncul. Hanya saja itu sekitar pukul 12 lebih itu Pramono Anung, yakni Mensetkap yang juga ini kader dari PDIP, datang ke Kertanegara. Dan dia kemudian keluar dari rumah Prabowo pada 1 jam setelah pertemuan itu, dan kepada wartawan dia tidak memberikan penjelasan apapun. Ini kan beda ya, jadwalnya ini kan dimulai sebenarnya jadwal pemanggilan menteri itu pada pukul 14, dan kemudian para menteri itu biasanya setelah keluar dia memberikan penjelasan kepada para wartawan tugas apa yang diberikan kepada mereka, dan dengan bertanya semacam itu dan ada jawaban dari para mereka yang dipanggil oleh Pak Prabowo itu, kemudian wartawan bisa mendapat konfirmasi si misalnya menteri A atau B atau calon menteri A calon B itu nantinya mereka akan ditugaskan sebagai apa. Nah, tadinya diperkirakan bahwa PDIP itu, para menteri PDIP itu akan dipanggil hari ini. Tapi kalau dari penjelasan Ketua Harian Partai Gerindra, yakni Sufmi Dasko Ahmad, bahwa hari ini jadwalnya adalah pemanggilan para wakil menteri dan juga kepala badan. Dan memang yang terlihat hari ini memang sejumlah wakil menteri yang dipanggil. Misalnya Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata yang dipanggil dan ditugaskan menjadi Wakil Menteri Luar Negeri untuk urusan Timur Tengah. Kemudian Fahri Hamzah yang akan menjadi Wakil Menteri Perumahan. Kemudian juga ada Giring Ganesa Jumario ini yang dia menyatakan bahwa dia akan ditempatkan ini menjadi Wakil Menteri yang mengurusi kebudayaan, berarti ini menjadi Wakil Menterinya Fadlizon. Dan kemudian juga Budiman Sujatmiko, politisi PDIP yang sudah lama membelot Pak Prabowo, ini diminta untuk katanya menangani masalah kemiskinan. Apakah ini kemudian badan sendiri atau kementerian kita belum tahu. Dan kemudian ada politisi Partai Amanat Nasional Bima Arya yang sekarang ini menjadi wali kota, yang sebelumnya menjadi wali kota Bogor. Dia mengaku diminta untuk menangani masalah kepemiluan dan pemerintahan daerah. Berarti ini kan di Kementerian Dalam Negeri juga ada politisi dari PAN, Viva Yoga Mauladi. Jadi ini memang hari ini kelihatannya yang dipanggil bukan para menteri ya. Kemarin itu kan Pak Prabowo sudah memanggil 49 orang calon menteri katanya. Berarti saya tadi kan menyebut kalau 49, sementara Dasko sudah memastikan bahwa nomenklatur kabinet nantinya akan berjumlah hanya 46 orang menteri, berarti ada 3 orang diantaranya itu yang menjadi calon wakil menteri gitu ya. Herindra itu yang termasuk, Letnan Jenderal TNI Herindra ini termasuk yang dipanggil oleh Pak Prabowo kemarin. Nah ini jadi menarik ya. Karena kan katanya ini soal menteri. Kemudian pertanyaannya sebenarnya tadinya apa yang disiapkan oleh Pak Prabowo untuk Herindra itu? Saya sih mendengar bahwa sejak awal memang Letnan Jenderal TNI Herindra ini dipersiapkan untuk menjadi kepala BIN. Tapi itu kan artinya nanti menunggu Pak Prabowo setelah menjadi presiden, setelah dilantik jadi presiden, bukan sekarang. Dari surat yang diterima oleh DPR, ini suratnya itu tertanggal 10 Oktober. Jadi sudah beberapa hari yang lalu, sudah 5 hari yang lalu, surat itu dikirim ke DPR. Saya tidak tahu apakah para wakil ketua DPR itu sudah menerima surat itu atau masih
dicatatkan di Kesekjenan DPR. Artinya kalau tanggal 10 Oktober yang lalu itu surat itu sudah dikirim oleh Kementerian Sekretariat Negara ke pimpinan DPR, harusnya sudah bisa diketahui dong sejak tanggal 10 kemarin, dan Gerindra mestinya nggak perlu dipanggil lagi oleh Pak Prabowo. Begitu juga halnya dengan Puan Maharani, harusnya tahu bahwa Budi Gunawan itu sudah diganti sebagai Kepala BIN. Karena kita tahu bahwa Budi Gunawan ini sebagai Kepala BIN, dia cukup dekat dengan Ketua Umum PDIP Ibu Megawati. Dan biasanya untuk surat-surat pergantian semacam ini, Panglima TNI atau bahkan Kepala BIN ini, Menteri Sekretaris Negara Pratikno itu langsung bertemu dengan pimpinan DPR gitu ya. Nah, tapi kita tidak tahu apakah waktu itu sebenarnya ini Puan Maharani sudah tahu atau belum, atau baru hari ini misalnya, karena baru hari ini diumumkan. Dan rencananya itu nanti Gerindra itu akan menjalani fit and proper test. Ini hanya formalitas saja di DPR itu besok ya, tanggal 16. Jadi ya ini tentu saja apa dengan kata lain apa ini, kecuali bahwa ya Pak Jokowi show of force bahwa saya masih tetap yang paling berkuasa begitu. Dan apalagi perlu dicatat bahwa saya membuat konten ini, sekali lagi saya ulangi tadi, mulai pukul 16.20 dan belum ada menteri kabinet, belum ada menteri PDIP yang datang. Nah, sebelumnya itu kan dikabarkan bahwa masuk dan tidaknya kader PDIP di kabinet itu menunggu pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Dan kalau kita menyimak pernyataan-pernyataan dari kedua belah pihak, baik dari Gerindra maupun dari PDIP, itu sudah dipastikan bahwa insya Allah itu akan bertemu lah begitu, tinggal menunggu waktu. Kita ingat bahkan seperti dikatakan oleh Hasim Joyo Hadikusumo, adiknya Pak Prabowo itu kan, bahkan Pak Prabowo ini sudah menunggu selama 2 tahun. Artinya dia memang sangat berkepentingan itu. Kemudian Puan juga menyatakan ancer-ancernya bahwa pertemuan antara Ibu Megawati itu tanggal 11 sampai 15 ini akan bertemu dengan Pak Prabowo. Nah, hari ini jadwalnya kan mestinya kalau begitu bertemu dengan Ibu Megawati, tapi kok belum ada tanda-tandanya. Dan sebelumnya kita ingat juga dikatakan oleh Bendahara Umum PDIP, Oli Dodo Kambe, itu memastikan Ibu Megawati itu mendukung pemerintahnya Prabowo. Bukan, nggak ada Gibrannya ya, hanya Prabowo saja. Apakah nanti kemudian PDIP itu mengambil pola atau peran seperti Nasdem yang mendukung pemerintahan tapi tidak masuk kabinet? Ini yang saya kira kita mesti tunggu ya, karena sampai malam nanti kita masih, kalau kemarin kan sampai malam ya pemanggilan para calon menteri itu. Tetapi apakah nanti kemudian di kabinet nanti ada PDIP ataupun tidak, dengan cara seperti ini, dengan Pak Jokowi itu memutuskan untuk mengganti kepala BIN di masa pemerintahan dia, bukan menyerahkan kepada Pak Prabowo, ya ini Pak Jokowi itu masih mengendalikan sepenuhnya ini kekuasaan ini, meskipun sekarang ini sudah di akhir masa jabatan dan orang menyebutnya sebagai bebek lumpuh. Ternyata dia bukan bebek lumpuh gitu ya. Ini kalau betul yang terjadi sebaliknya, malah Pak Prabowo-nya yang lumpuh ini. Kenapa? Karena dari kemarin saja kita sudah mendapati fakta bahwa dari yang dipanggil oleh Pak Prabowo kemarin itu 17 menteri itu adalah menterinya Jokowi. Sesungguhnya kalau kita hitung Supratman Andi Aktas, kader Gerindra yang juga sekarang menjadi menterinya Pak Jokowi, itu ada 18 orang yang diundang. Dari situ saja kita kemudian menduga-duga, loh, kok ini kabinetnya Pak Prabowo tapi rasa Mulyono, atau seperti yang dikatakan oleh novelis Terelie, ini second kabinet kerja tapi ternyata kabinet second. Saya kira ini dari peristiwa digantinya kepala Badan Intelijen Negara ini betul-betul menunjukkan sekali lagi Pak Jokowi ini luar biasa. Dia masih sangat berkuasa, bahkan menjelang menit-menit akhir kalau kita ngitungnya begitu ya, karena ini kan ini sekarang sudah tanggal 15, artinya tinggal 5 hari lagi Pak Jokowi itu sudah akan diganti, dan besok itu tanggal 16 itu masih berlangsung fit proper test orang yang dikirim oleh Pak Jokowi, kepala BIN itu, ke DPR. Jadi apa yang terjadi sesungguhnya ini ya? Sebenarnya kita bisa menyimpulkan, tapi mungkin terlampau dini ya. Dan ini kan kita cuma menilainya bahwa secara fatsun politik ya sebenarnya nggak pantas seperti itu. Bahkan beberapa waktu yang lalu ketika terjadi pergantian atau rotasi besar-besaran di lingkungan TNI dan Polri pun kita menilai itu sudah tidak etis. Apalagi ini di last minute seperti ini untuk jabatan yang sangat penting. Dan jangan lupa tadi kan saya menyebut bahwa Budi Gunawan itu adalah
tokoh yang sangat dekat dengan Ibu Megawati. Sementara pergantian ini dilakukan di tengah-tengah ketidakpastian pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Jadi kalau nantinya misalnya Ibu Megawati tidak jadi bertemu dengan Pak Prabowo dan kemudian tidak ada menteri dari PDIP, ya ini berarti posisinya tekanan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo untuk tidak mengajak PDI masuk dalam kabinet ini ya dituruti oleh Pak Prabowo. Dan kemudian Anda bertanya-tanya, kok Pak Prabowo masih menuruti semua kemauan dari Pak Jokowi? Itu menjadi pertanyaan. Seperti kita ketahui, rencana PDIP itu masuk ke dalam kabinet itu kan disampaikan pesannya lewat Pak SBY pada waktu Pak SBY bertemu dengan Pak Jokowi pada tanggal 21 September. Ini menarik juga ya, mengapa kok titip lewat Pak SBY, mengapa tidak langsung Pak Prabowo sendiri yang menyatakan. Dan ketika Pak SBY itu bertemu dengan Pak Jokowi, posisi Pak Prabowo itu ada di Filipina, sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke Filipina, dan kemudian bertemu juga dengan Presiden Ferdinand Marcos Junior atau Bongbong ini di Filipina. Ini masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, dan nanti kita bisa pastikan bahwa sekarang ini betul-betul Pak Jokowi yang masih berkuasa itu kalau sampai malam nanti ini, malam ini ya, itu tidak ada satu menteri dari PDIP yang dipanggil oleh Pak Prabowo, dan itu artinya ya PDIP tidak akan masuk ke dalam kabinet. Saya Aris Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.